Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue bakal kembali melanjutkan pembahasan Overlord bonus volume. Sekaligus konten ini bakalan jadi part terakhir yang ngebahas isi bonus volume ini. So langsung aja, mari kita bahas. Bagian awal volume ini bercerita mengenai Momon yang lagi menunggangi Hamsuke, di mana saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke menara pertama di daratan Kaze. Di sini kita diberitahu kalau Ainz merasa sangat tidak nyaman ketika menunggangi Hamsuke. Malahan menurut Ainz, Soliter sangat jauh lebih nyaman untuk ditunggangi. Selama berada di atasnya Hamsuke, Ainz harus selalu mengaktifkan sihir Fly untuk membuat dirinya terbebas dari efek gravitasi, sehingga dia tidak akan terjatuh dari punggungnya Hamsuke. Selain itu, Ainz juga harus merenggangkan kakinya dengan sangat lebar, hanya demi bisa menunggangi Hamsuke. Ditambah ukuran tubuhnya yang besar, ngebuat Hamsuke jauh lebih sulit untuk dipegang daripada kuda. Bahkan Ainz pun masih tetap kesulitan untuk bisa tetap stabil di atas punggungnya Hamsuke. Nah, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan ngebuat sadel khusus untuk Hamsuke. Tapi Ainz tidak mau merusak penampilannya Hamsuke. Soalnya Hamsuke dipandang oleh banyak orang sebagai makhluk sihir yang luar biasa. Satu-satunya nilai positif dari Hamsuke hanyalah bulunya yang lembut dan juga nyaman. Tapi ketika masuk ke mode bertarung, bulu di seluruh tubuhnya Hamsuke bakalan mengeras layaknya paku. Dan Hamsuke tidak bisa mengontrol bulu bagian mana yang mau dia keraskan. Setelah beberapa saat, Momon alias Ainz akhirnya sampai di menara pertama. Dan dia melihat ada sekelompok orang yang sedang bertarung melawan 3 Skeletal Dragon. Hamsuke pun berlari ke arah Skeletal Dragon, dan ketiga Skeletal Dragon itu langsung menjadikan Hamsuke sebagai target. Nah, di sini ada informasi yang menarik, yaitu Ainz ngomong kalau sepertinya levelnya Hamsuke lebih tinggi daripada Skeletal Dragon. Makanya mereka menganggap Hamsuke sebagai ancaman. Ketika sedang berlari, Momon malah terkena hantaman ekornya Skeletal Dragon, dan tubuhnya terhempas dari atas Hamsuke. Kita kemudian diberitahu alasan kenapa Momon bisa sampai terkena serangannya Skeletal Dragon, karena dia tidak tahu bagaimana caranya bertarung sambil menunggangi sesuatu. Sebelumnya, Ainz sudah sering berlatih bertarung bersama Kokyutos, tapi dia belum pernah berlatih caranya bertarung di atas tunggangan. Setelah kejadian ini, Ainz pun berniat untuk melatih banyak hal baru agar dia bisa menghadapi berbagai macam situasi di masa depan nanti. Setelah bangkit, Ainz memerintahkan Hamsuke untuk bertarung melawan 1 Skeletal Dragon, dan Ainz bakalan bertarung melawan 2 Skeletal Dragon. Nah, di sini kita diberitahu kalau Ainz sengaja mematikan skill pasifnya yang bernama High Tier Physical Nullification level 3. Ini adalah skill pasif yang ngebuat Ainz kebal dari segala macam serangan fisik level 60 ke bawah. Alasan Ainz mematikan pasif itu agar dia bisa berpura-pura menahan serangannya Skeletal Dragon. Soalnya saat ini dia sedang bertarung sambil dilihat oleh orang lain. Ainz juga ngomong kalau dia sudah menyiapkan sebuah gerakan khusus yang bakal dia sebut sebagai martial art miliknya. Soalnya Ainz sudah sering sekali ditanyai mengenai martial art asli miliknya Momon. Nah, gerakan memutar yang Anwali lihat di part 1 adalah gerakan khusus yang Ainz maksud tadi, yaitu martial arts yang dia beri nama Secret Sword Technique Turning Wheel. Di sini juga Ainz ngomong kalau dia sempat menggunakan gerakan ini ketika bertarung melawan Demiurge alias Jaldabaoth di season 2. Setelah itu, Nabe muncul dari atas dan menghantam kepala 1 Skeletal Dragon sampai ambruk. Lalu Momon memerintahkan Nabe untuk standby karena dia tidak mau orang lain tahu kalau Nabe bisa mengalahkan Skeletal Dragon. Soalnya Nabe dikenal sebagai Magic Caster level 3, sementara Skeletal Dragon dikenal sebagai musuh alami para Magic Caster, yang mana tentu akan sangat aneh kalau saja Nabe bisa mengalahkan Skeletal Dragon sendirian. Ainz kemudian menggunakan skill Perfect Warrior untuk membuat level warriornya naik jadi 100, dan dia pun segera menghabisi Skeletal Dragon hanya dalam 1 serangan, di mana Ainz menyebut serangan ini sebagai martial arts yang bernama One Strike. Lalu setelah selesai mengurus 2 Skeletal Dragon, Momon dan Nabe langsung menonton pertarungan Hamsuke melawan 1 Skeletal Dragon. Nah, di bagian ini kita diberitahu sebuah informasi yang sangat menarik mengenai sistem level di New World dan Yggdrasil. Ainz ngomong kalau ada kemungkinan para penduduk New World seperti Hamsuke dan Zaryusu tidak terikat dengan konsep level dari Yggdrasil seperti Ainz dan para penduduk Nazarik. Tapi Ainz tidak sepenuhnya yakin, soalnya konsep tier magic bisa berlaku untuk penduduk New World. Untuk mengetahui hal ini, Ainz pun ngebuat eksperimen dengan menggunakan para Lizardmen, di mana Ainz memerintahkan mereka untuk mengalahkan para pop undead yang nge-spawn di dalam Nazarik, dan mereka bakalan mencatat berapa jumlah undead yang sudah dikalahkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah perhitungan XP di New World sama seperti ketika di Yggdrasil. Kalau saja terdapat peningkatan drastis dalam hal kemampuan akibat naik level dan bukan sekedar peningkatan alami dari latihan fisik, maka eksperimen ini akan dianggap berhasil. Tapi eksperimen ini bisa saja gagal, soalnya mereka tidak tahu apakah para penduduk New World mempunyai batasan level atau tidak. Cuma setidaknya Ainz yakin kalau ada sistem semacam level yang juga berlaku di New World. Soalnya ketika Ainz menghidupkan kembali Zaryusu di season 2, kondisi tubuhnya Zaryusu sempat memburuk. Yang mana ini adalah efek samping dari sihir kebangkitan, yaitu membuat level orang yang dihidupkan berkurang.
Nah, hasil dari eksperimen ini ngebuat Hamsuke sekarang bisa menggunakan armor, dan Hamsuke juga berhasil mendapatkan kelas warrior. Kasusnya Hamsuke menjadi bukti kalau penduduk New World juga bisa naik level, tapi Ainz masih belum yakin soalnya ada campur tangan Nazarick dalam perkembangannya Hamsuke. Sehingga bisa saja hal inilah yang ngebuat Hamsuke berhasil naik level. Setelah beberapa lama, Hamsuke akhirnya berhasil mengalahkan Skeletal Dragon, dan Hamsuke pun berjalan ke arah Momon dengan menggunakan 2 kaki. Nah, di sini Ainz sadar kalau Hamsuke jadi lebih sering berdiri dengan 2 kaki semenjak dia mendapatkan kelas warrior. Dan hal ini ngebuat Ainz penasaran apakah Hamsuke bisa menggunakan teknik tendangan kalau saja dia belajar kelas Monk. Setelah selesai mengalahkan semua Skeletal Dragon, Ainz kemudian menyapa para worker yang dia selamatkan, dan mereka pun saling memperkenalkan diri. Nah, yang menarik, ketika Nabe memperkenalkan dirinya, Nabe terlihat memperkenalkan diri sambil sedikit menggerakkan kepalanya. Menyadari hal tersebut, Ainz merasa kalau Nabe telah sedikit berkembang. Soalnya Nabe yang dulu tidak mungkin mau melakukan hal tersebut. Ainz pun menjelaskan tujuannya datang ke daratan Kadze, yaitu dia dikirim oleh Sorcerer Kingdom untuk menginvestigasi rumor kapal hantu. Dan setelah mereka bertukar informasi soal kapal hantu, kelompoknya Anwali pun memutuskan untuk kembali ke kota. Ainz kemudian masuk ke dalam Broken Tower, dan dia berniat untuk menunggu sampai kelompoknya Anwali benar-benar pergi sebelum dia melanjutkan rencananya. Nabe kemudian bertanya apakah tidak masalah membiarkan kelompok Anwali pergi begitu saja, dan Ainz menjawab tidak masalah. Tapi mulai dari saat ini, siapapun yang melihat tindakan mereka selama di daratan Kadze harus dihabisi. Selama menunggu, Ainz menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Tapi karena saat ini dia sedang bersama Nabe, Ainz mau tidak mau harus mengeluarkan buku dengan topik yang rumit. Merasa tidak tenang dengan tatapannya Nabe, Ainz pun bertanya kepada Nabe apakah dia mempunyai hobi. Dan Nabe ngomong kalau dia tidak mempunyai hobi khusus. Tapi kalau disuruh pilih, Nabe lebih suka ngobrol. Mendengar jawaban tersebut, Ainz terkejut karena dia sama sekali tidak menyangka kalau Nabe bakalan punya hobi semacam itu. Ainz kemudian bertanya siapa orang yang sering Nabe ajak ngobrol, dan Nabe menjawab kalau dia sering ngobrol dengan para Pleiades, para Homunculus Mate, dan juga Kokyutos. Ainz bertanya sekali lagi mengenai hobi para Pleiades lain, dan Nabe ngomong kalau Yuri sepertinya suka menjahit, Solution suka mendengarkan dalam tanda kutip musik yang sepertinya merefer ke suara teriakan orang yang dia makan, Shizu suka mengumpulkan barang-barang imut, Entoma suka makan makanan enak, dan Lupus Regina suka mengganggu ruang privasi seseorang. Untuk menghabiskan waktu, Ainz mengajak Nabe untuk ngobrol bareng, tapi Nabe menolak ajakan tersebut karena dia merasa tidak enak, dan Nabe pun langsung keluar ruangan. Barulah setelah Nabe keluar, Ainz akhirnya bisa membaca buku dengan topik yang lebih ringan. Setelah selesai baca 2 buku, Ainz memerintahkan Nabe dan Hamsuke untuk memeriksa keadaan di sekitar, dan sekali lagi memastikan apakah kelompoknya Anwali sudah benar-benar pergi. Nah, di sini terungkap kalau Nabe ternyata bisa menggunakan sihir untuk memanggil monster, di mana dia sempat memanggil monster untuk mengecek area di sekitar menara. Ainz kemudian melepas armornya, dan dia segera menggunakan sihir gate yang terhubung langsung ke permukaan Nazarick. Di sana sudah ada 10 Elder Lich buatan Ainz yang sedang menunggu, dan Ainz pun memindahkan semua Elder Lich itu ke dalam menara. Ainz kemudian menjelaskan beberapa alasan kenapa dia memilih Elder Lich daripada undead kuat lainnya. Alasan pertama, karena Ainz bisa ngebuat Elder Lich dengan mudah, sehingga dia tidak masalah kalau Elder Lich-nya hancur. Alasan kedua, Elder Lich masuk ke dalam kategori undead yang mempunyai kecerdasan, sehingga ngebuat mereka tidak akan diserang oleh undead lain yang tidak memiliki kecerdasan. Alasan ketiga, karena Elder Lich masih masuk kategori undead yang dapat muncul secara alami, sehingga tidak aneh kalau ada Elder Lich yang berkeliaran di daratan Kadze. Kalau saja Ainz mengirim undead yang terlalu kuat, ada kemungkinan kalau dia bakal menarik perhatian makhluk kuat yang lain. Alasan keempat, karena Elder Lich bisa terbang, sehingga ngebuat mereka dapat bergerak dengan mudah. Dan alasan terakhir, karena Elder Lich sudah masuk kategori makhluk yang kuat untuk ukuran penduduk New World, ngebuat mereka cocok untuk jadi umpan kalau saja ada pihak ketiga. Setelah selesai memindahkan semua Elder Lich, Ainz balik lagi jadi Momon, dan dia mengeluarkan sebuah tongkat yang bakalan dia pakai untuk mengendalikan para Elder Lich tadi. Ceritanya, tongkat itu dipinjamkan ke Momon agar dia bisa mengendalikan para Elder Lich buatannya Sorcerer King. Ainz kemudian memerintahkan para Elder Lich tadi untuk menyebar di daratan Kadze dan melapor kalau saja ada bangunan atau undead spesial yang terlihat. Tapi sebelum mereka berangkat, Ainz ngasih setiap Elder Lich sebuah item yang berbeda, dan Ainz harus mengingat item apa saja yang telah dia berikan ke para Elder Lich tadi. Melihat kepergian para Elder Lich itu, Nabe seperti pengen ngomong sesuatu ke Ainz, tapi dia tidak berani ngomong secara terang-terangan. Ainz langsung paham apa yang ingin Nabe katakan, yaitu para penduduk Nazarick merasa kalau undead buatannya Ainz mempunyai status khusus, sehingga mereka merasa tidak enak membiarkan undead buatannya Ainz diperlakukan seperti undead normal. Contoh di Overlord Side Story 1, Ainz sempat mengutus Death Knight untuk pergi ke ruangannya Shaltir, dan ketika tahu kalau Death Knight itu dikirim langsung sama Ainz, Shaltir dan para bawahannya langsung memperlakukan Death Knight itu dengan sangat baik. Jadi sebenarnya Nabe pengen ngomong kalau Ainz tidak perlu repot-repot sampai ngebuat undead khusus hanya demi menjalankan misi seperti ini. Apalagi kalau asumsi Ainz benar dan ternyata ada pihak ketiga, maka ada kemungkinan undead buatannya Ainz bakalan kalah.
Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ainz mengenai 5 alasan tadi, Nabe akhirnya paham dengan maksudnya Ainz. Di sini Ainz sadar kalau masalah status ini ternyata masih jadi masalah di kalangan para penduduk Nazarik. Padahal Ainz sudah pernah ngebuat pernyataan resmi kalau saja undead buatannya Ainz masih berada di bawah para NPC. Bukannya marah atau kecewa, Ainz justru memuji cara berpikirnya Nabe yang berhasil menemukan celah dalam rencananya dan berani bersuara. Ainz pun memuji Nabe berkali-kali sampai akhirnya Nabe tersipu malu. Dan setelah itu, Ainz memerintahkan Nabe dan juga Hamsuke untuk keluar ruangan. Alasan kenapa Ainz menyuruh Nabe dan Hamsuke keluar agar dia bisa fokus mendeteksi para Elder Lich yang sudah dia sebar. Jadi ternyata item yang Ainz kasih ke para Elder Lich tadi adalah penanda yang Ainz perlukan agar dia bisa menggunakan sihir Mirror of Remote Viewing. Ini adalah sihir yang ngebuat Ainz dapat melihat dari jarak jauh melalui media cermin. Ainz pun mulai menghubungi para Elder Lich tadi dengan menggunakan sihir message, dan salah satu Elder Lich melapor kalau dia sedang melihat kepiting. Merasa tidak percaya dengan laporan tadi, Ainz pun menggunakan sihir Mirror of Remote Viewing untuk melihat langsung apa yang sedang Elder Lich itu lihat. Dan benar saja, Ainz melihat seekor kepiting dengan ukuran yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada Hamsuke. Ainz ngomong kalau kepiting yang dia lihat sama sekali tidak tampak seperti undead, tapi dia yakin kalau kepiting yang dia lihat memang adalah undead. Ainz pun mulai bertanya-tanya kenapa bisa ada kepiting di tempat semacam ini, padahal di sekitar tempat ini sama sekali tidak ada sumber air. Ainz pun memikirkan kemungkinan kalau daerah ini dulunya mungkin saja adalah danau yang telah mengering, dan semua kabut yang ada di daratan Kadze merupakan air danau yang menguap. Ainz kemudian memerintahkan Elder Lich-nya untuk mengikuti undead kepiting tadi. Barangkali di dekat tempat ini terdapat sumber air. Setelah itu, Ainz mulai menghubungi Elder Lich lainnya, dan salah satu Elder Lich melapor kalau dia melihat sebuah kapal yang berlayar di daratan. Ainz pun mencoba memastikan apakah kapal yang terlihat beneran tampak seperti kapal yang ada di atas laut, dan si Elder Lich mengonfirmasi hal tersebut. Mendengar laporan itu, Ainz jadi bingung dan malah makin malas tahu. Soalnya ada kepiting yang berkeliaran tapi nggak ada air, dan ada kapal laut yang bisa terbang di atas tanah. Ainz kemudian mengajak Nabe dan Hamsuke untuk berteleport ke lokasi kapal hantu, dan mereka akhirnya melihat langsung bentuk kapal hantu yang dimaksud. Melihat bentuk kapal hantu yang seperti ini, Ainz malah merasa kecewa, soalnya dia berharap dapat melihat bentuk kapal yang tidak biasa. Tapi yang dia lihat saat ini hanyalah sekedar kapal biasa dengan ukuran besar. Ainz menjelaskan kalau di Yggdrasil juga ada kapal hantu, tapi kapal hantunya hanya mengambang di atas permukaan laut, dan kapal itu bakalan karam kalau bos eneminya dikalahkan. Kalau saja logik ini juga berlaku di New World, maka Ainz tidak bisa ngebunuh bos enemy yang ada di atas kapal itu. Bersiap untuk naik ke atas kapal, Ainz segera melepas mode armornya, dan dia mengirim Hamsuke kembali ke Broken Tower sambil ditemani dengan 2 Elder Lich. Sementara Ainz dan Nabe mencoba naik ke atas kapal untuk bernegosiasi dengan bos enemy pemilik kapal hantu ini. Soalnya mereka tidak mau kapal ini sampai karam kalau bos eneminya diserang. Nah, ketika terbang di atas kapal, tiba-tiba muncul sekelompok skeleton yang menyerang dengan menggunakan crossbow, dan tembakan mereka lumayan akurat. Tapi karena efek pasifnya Ainz, tidak ada satupun tembakan yang berhasil melukai dia. Lalu setelah berhasil mendarat di atas kapal hantu, Ainz langsung sadar kalau kapal yang mereka injak saat ini ternyata adalah undead, dan Ainz pun berkesimpulan kalau para skeleton tadi merupakan bagian dari kapal hantu ini. Masih belum berhenti diserang, Ainz akhirnya menyerang balik para skeleton itu dengan menggunakan staff. Lalu tiba-tiba dari dalam ruangan muncul Elder Lich yang berpakaian seperti kapten bajak laut dan tampak seperti seorang warrior. Sangat jauh berbeda dengan Elder Lich lain yang biasanya seorang magic caster. Dari sini Ainz langsung yakin kalau Elder Lich yang dia temui saat ini adalah makhluk langka. Elder Lich itu ngomong kalau dia merasakan emosi yang sangat tidak biasa ketika melihat Nabe, dan itu adalah perasaan negatif yang Undead rasakan ketika melihat makhluk hidup. Kalimat ini menjadi pertanda kalau si Elder Lich itu belum pernah bertemu dengan makhluk hidup sama sekali. Lalu ketika dia melihat ke arahnya Ainz, si Elder Lich itu malah merasa iri dengan tubuhnya Ainz yang menurut dia sangat tampan, dan si Elder Lich itu tiba-tiba saja menyerang Ainz dengan menggunakan sihir Fireball. Tapi serangan itu langsung ditahan sama Nabe. Ainz pun langsung sadar kalau sepertinya cuma penampilan si Elder Lich tadi yang kelihatan seperti warrior, sementara kelasnya memang masih magic caster. Melihat serangan tersebut, Ainz langsung menegur si Elder Lich tadi. Kok bisa-bisanya dia menggunakan sihir Fireball di atas kapal hantu? Padahal Elder Lich itu harusnya tahu kalau yang namanya undead pasti lemah dengan serangan tipe api. Tapi si Elder Lich itu menjawab kalau istrinya kebal dari api. Dan di sini Ainz langsung sadar kalau si Elder Lich itu menganggap kapal hantu ini sebagai istrinya. Ainz kemudian menggunakan sihir pengendali undead untuk mengendalikan si kapal hantu, dan si Elder Lich tadi langsung menangis karena merasa dirinya telah diselingkuhi. Nah, di sini ada informasi yang menarik. Ainz ngomong kalau dia tidak bisa sembarangan mengendalikan undead, soalnya dia mempunyai batasan jumlah undead yang bisa dia kendalikan secara bersamaan. Berhubung Ainz masih punya banyak undead yang dia simpan sejak masih di Yggdrasil, jadinya Ainz tidak bisa mengumpulkan banyak undead baru. Makanya Ainz kepengen ngebuat si Elder Lich tadi jadi bawahannya tanpa perlu menggunakan sihir pengendali undead, karena dia merasa kapal hantu ini
ini tidak begitu worth it untuk dikendalikan secara permanen. Ainz pun mencoba membujuk si Elder Lich itu untuk jadi bawahannya, dan Ainz kepengen ngeliat seperti apa kekuatan penuh si Elder Lich dan juga si kapal hantu, di mana Ainz memerintahkan mereka untuk mengalahkan undead kepiting yang Ainz lihat tadi. Mereka pun segera menuju ke lokasi undead kepiting tadi, dan si Elder Lich memperkenalkan dirinya sebagai Grelun dan istrinya yaitu Steel Valkyrie. Selama perjalanan, kapal hantu yang mereka naiki dapat dengan mudah bergerak di daratan Kadze, bahkan ketika mereka sedang melewati bukit. Hal ini ngebuat Ainz penasaran apakah kapal hantu ini bisa melewati area dengan ketinggian yang berbeda-beda seperti area pegunungan. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya sampai di lokasinya si undead kepiting, dan si kapal hantu segera mengeluarkan skeletonnya untuk menyerang. Tapi serangan para skeleton itu sama sekali tidak berdampak ke undead kepiting, dan si kepiting pun menyerang balik dengan cara menabrak tubuh si kapal hantu. Tapi si kapal hantu sama sekali tidak bergeming. Melihat pertarungan tersebut, Ainz sadar kalau si kapal hantu hanya bisa menyerang dengan menggunakan skeleton, dan Ainz berkesimpulan kalau kapal ini sama sekali tidak cocok untuk digunakan di medan tempur. Tapi Ainz merasa kalau dia bisa meningkatkan kemampuan tempur kapal hantu ini dengan memberikan item sihir ke para skeleton tadi, dan juga menaruh Elder Lich buatannya di atas kapal. Lalu setelah dirasa cukup, Ainz akhirnya turun tangan untuk melawan si undead kepiting, dan kita diberitahu kalau undead kepiting itu disebut Undead Axe Land Crab. Melihat cara bertarungnya Ainz, Grelun akhirnya sadar seberapa kuat dan mengerikannya Ainz. Lalu setelah Ainz selesai bertarung, Grelun langsung bersedia jadi bawahannya Ainz. Nah, bukannya ngalahin si undead kepiting tadi, Ainz malah ngendaliin si undead kepiting itu, dan dia memerintahkan Grelun untuk menaikkan si kepiting tadi ke atas kapal. Dan chapter ini pun ditutup dengan kalimat Ainz yang ngomong kalau mungkin saja dia bakal kembali lagi ke daratan Kadze bersama dengan Kokyutos dan juga Demiurge. Nah, gue sangat yakin kalimat ini sengaja Maruyama tulis untuk menutup plot hole yang sempat muncul di part satunya, sehingga cerita di bonus volume ini masih bisa tetap nyambung dengan cerita di volume utama. Setelah dari sini, kita akhirnya masuk di bagian epilog, di mana ceritanya balik lagi ke perspektif Anwali yang saat ini sedang berada di kota Vadis. Anwali merasa kalau Sorcerer Kingdom sengaja mengirim Momon ke daratan Kadze untuk dijebak dan dibunuh, di mana asumsi ini bisa menjelaskan kenapa bisa ada 3 skeletal dragon yang muncul secara bersamaan. Lalu tiba-tiba dari balik kabut muncul kapal hantu yang sedang bergerak ke arah Sorcerer Kingdom, dan dari kejauhan Anwali melihat sosok Momon yang sedang berada di atas kapal, dan mereka semua heran kenapa bisa ada kepiting yang ikut nimbrung di atas kapal. Nah, itu tadi cerita lengkap Overlord bonus volume tentang kapal hantu part 1 dan juga part 2. Sampai akhir volume, ada banyak banget pertanyaan yang sama sekali tidak terjawab. Bahkan pertanyaan paling penting pun sama sekali tidak terjawab dan tidak ada petunjuk sama sekali. Yaitu alasan kenapa bisa ada 3 skeletal dragon yang muncul secara bersamaan. Mau itu Anwali ataupun Ainz, mereka semua sama-sama tidak tahu kenapa bisa ada 3 skeletal dragon sekaligus. Nah, gue bakal bikin video terpisah yang khusus ngebahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di bonus volume ini. Gue rasa itu saja sih untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.